Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Alif Maula Putra, Indah Nur Fitri Melani, dan Dia Syafa Salsabila. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan diskusi yang berjudul menyimak. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu aneka situasi pelibat penyimak yang akan disampaikan oleh Dia Syafa. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih, Alif. Yang pertama, pengertian dari situasi pelibat menyimak. Situasi pelibat menyimak adalah keadaan di dalam suatu kegiatan atau keterampilan menyimak yang melibatkan antara pembicara dan penyimak. Nah, di dalam keterampilan menyimak ini ada beberapa aneka situasi pelibat menyimak. Di antaranya menyimak dalam kehidupan dan kurikulum, menyimak petunjuk, menyimak keterangan dan pengumuman, menyimak percakapan dan diskusi, laporan, radio, televisi, rekaman, dan telepon. Nah, untuk yang pertama, menyimak dalam kehidupan dan kurikulum. Dalam konteks tata kurikulum di sekolah, menyimak adalah suatu kebutuhan yang primer dan tidak bisa dinegosiasi. Contohnya pada kasus peserta didik yang dituntut untuk bisa memecahkan masalah setelah penyampaian materi dari gurunya. Maka dari itu, peserta didik membutuhkan pemahaman, yaitu dengan melakukan kegiatan menyimak atau membaca. Jadi, ketika peserta didik itu diterangkan oleh gurunya, jadi peserta didik itu harus menyimak apa yang disampaikan oleh gurunya. Karena materi tersebut akan tertanam di otak peserta didik ketika ia melakukan penyimakan. Nah, sedangkan di dalam kehidupan sehari-hari itu, menyimak juga merupakan hal yang paling penting. Pada contohnya, ketika masyarakat itu berbagi informasi. Nah, pastikan harus ada yang menyimak informasi tersebut agar tidak salah pemahaman. Nah, selanjutnya adalah hasil penelitian Profesor Dr. Carlsen dari University of Colorado bersama rekannya Profesor Brown. Nah, di sini ada poor listener atau seorang penyimak yang tidak baik. Yang pertama itu mereka selalu mencatat hal secara terperinci. Jadi contohnya ketika pembicara sedang berbicara, nah yang menyimak itu dia selalu mencatat seluk-beluk apa yang pembicara bacakan. Nah yang kedua, mereka yang tidak sanggup mengatasi segala macam gangguan. Contohnya ketika ada pembicara, pastikan ada kendala-kendala seperti bunyi-bunyi berisik, seperti gangguan teman. Nah, mereka yang menjadi penyimak yang buruk itu tidak bisa menghadapi gangguan-gangguan itu. Selanjutnya yang ketiga, mereka yang berjiwa argumentatif. Jadi contohnya ketika pembicara sedang menjelaskan, nah poor listener ini mereka mencari jawaban dari untuk menyanggah pembicara tersebut. Selanjutnya mereka yang ingin diperhatikan. Jadi kayak nanya terus, tapi ia nggak paham apa yang ia tanyakan itu sendiri. Selanjutnya mereka yang tidak memperhatikan materi. Jadi mereka yang tidak memperhatikan materi itu biasanya pembicara sedang memaparkan materi. Nah mereka itu kayak main HP, terusnya dia ngobrol sendiri. Nah untuk
yang mereka yang ingin diperhatikan ini bisa contohnya nih seperti mereka itu memperhatikan, tapi ia tidak menyimak. Jadi pemahaman mereka itu hanya sebatas tahu tapi tidak mengerti. Nah, adapun cara untuk mengembangkan menyimak, yaitu pertama berlatih menjadi pemimpin, yang kedua menjauhi faktor-faktor penyebab terhambatnya menyimak, yang ketiga memperkaya, memperdalam, atau meningkatkan kosakata, dan yang terakhir meningkatkan pengenalan kata yang baik didengar oleh telinga. Nah, selanjutnya ada petunjuk, menyimak petunjuk, keterangan, dan pengumuman. Nah, aktivitas menyimak dalam petunjuk keterangan dan pengumuman ini ialah suatu kegiatan yang melibatkan menyimak secara intensif. Jadi berhasil atau tidaknya itu, pemahaman-pemahaman itu, petunjuk, keterangan, serta pengumuman sangat bergantung pada taraf penyimakan para penyimak. Nah, maka dari itu, guru haruslah memberikan perhatian penuh pada peserta didik, bukan hanya sekilas saja, dan memberikan pemahaman secara atentif, bukan perspektif saja. Nah, selanjutnya ada percakapan dan diskusi. Nah, percakapan ini merupakan tipe komunikasi yang paling mudah dan banyak orang memakainya. Nah, biasanya dilakukan oleh kelompok kecil yang bersifat pribadi. Maka kegiatan menyimak ini akan dilakukan dengan senang, tanpa paksaan. Nah, biasanya kalau percakapan itu, kita itu dengan senang, kayak misalkan di kelas gitu, kita dengan mudah bercakap dengan teman-teman kita tanpa ada rasanya paksaan. Nah, kalau diskusi ini merupakan kegiatan menyimak formal, biasanya dilakukan di sekolah atau organisasi. Jadi kalau diskusi ini membutuhkan satu topik untuk dibahas. Kenapa? Karena kalau hanya percakapan kan pembahasannya bisa kemana-mana. Misalkan dari membahas makanan bisa membahas ke pakaian gitu. Nah, kalau diskusi ini dicakup menjadi satu topik. Jadi ketika membahas pakaian, nah hanya pakaian saja yang dibahas, tidak ada topik yang keluar dari pembahasan itu. Nah, adapun manfaat dari percakapan dan diskusi ini, yang pertama, menjadikan seseorang itu lebih terbuka dan menerima kritikan dan pendapat orang lain. Yang kedua, menjadikan seseorang ini lebih mampu bersosialisasi dan berdisiplin. Selanjutnya yang ketiga, mengetahui tanggung jawab dan kewajiban mereka. Selanjutnya ada laporan. Nah, laporan pun masuk ke dalam kegiatan belajar mengajar yang bersifat dua arah karena melibatkan peserta didik untuk terbiasa disuruh dan dibiasakan untuk membaca. Nah, laporan pun dinilai mampu menjadi tolak ukur pemahaman peserta didik terhadap isi bacaan-bacaan dan rangkuman tertulis, serta secara tidak sadar laporan pun akan meningkatkan keterampilan menulis kita. Nah, bentuk laporan itu ada dua, yaitu laporan tertulis dan laporan lisan. Nah, selanjutnya adalah radio. Radio di sini maksudnya adalah alat yang bisa dipakai untuk menyimak. Nah, terusnya menyimak itu adalah menyimak sekunder, terusnya menyimak sosial atau konversasional, selanjutnya menyimak apresiasif, selanjutnya menyimak eksplorasif, dan yang terakhir menyimak konsentratif dan kritis. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih Biasa atas penjelasan materinya. Materi yang kedua adalah meningkatkan daya simak yang akan dibacakan oleh Indah, tapi dikarenakan Indahnya sedang tidak hadir karena sakit, maka dari itu saya yang akan menggantikannya. Yang pertama itu ada aneka pengalaman audio pemertinggi kemampuan menyimak.
Menyimak merupakan sebuah kegiatan yang sifatnya aktif dan bahkan membutuhkan proses konsentrasi yang tinggi. Dengan audio, peserta didik menjadi lebih tertarik untuk mengikuti kegiatan menyimak karena peserta didik dapat mendengarkan sesuatu. Pengalaman yang dapat meningkatkan kemampuan menyimak. Yang pertama ada menyimak guru. Yang B, menyimak peserta didik lainnya ketika sedang mengemukakan pertanyaan, menjawab, membacakan rangkuman, maupun ketika menceritakan insiden tertentu. Yang C turut serta mengambil peran atau bagian dalam suatu dramalisasi dialog. Yang D, menyimak ceramah yang pembicaranya dari sekolah lain atau luar sekolah. E, menyimak rekaman-rekaman seperti rekaman pidato, nyanyian, drama, puisi, dan lain sebagainya. F, menyimak rekaman tentang latihan pemahaman karena bisa jadi dihadapkan dengan bahan-bahan yang sukar. Oleh karena itu dapat diulang-ulang. Yang G itu ikut serta dalam percakapan telepon. Selanjutnya menyimak cara memeragakan atau peragaan media. Yang terakhir berpartisipasi dalam diskusi kelompok atau panel. Aneka kegiatan peningkatan daya simak. Yang pertama itu ada teknik loci, selanjutnya teknik penggabungan, teknik fonetik, akronim dan akrostik, teknik pengelompokan kategorial, teknik pemenggalan, teknik konsentrasi. Teknik menyimak. Teknik menyimak ada teknik ulang, ucap. Terus ada teknik informasi beranting, teknik satu mulut satu kelas, teknik satu rekaman satu kelas, teknik group close, teknik parafrase, teknik simak libat cakap, teknik simak bebas libat cakap. Yang ketiga, memilih bahan menyimak yang menarik perhatian. Yang pertama ada dualog dan dialog. Dualog merupakan suatu situasi kelompok dua orang atau kelompok kecil di mana masing-masing memperoleh giliran berbicara, tetapi tidak seorang pun menyimaknya. Pada kasus ini banyak terjadi di masjid, gereja, sekolah, dan pemerintahan. Menurut Kaplan, duolog dapat diibaratkan dengan dua televisi yang disetel saluran berbeda dan dihadapkan satu sama lain. Jadi, duolog menggambarkan ketika ada pembicara, para pendengar tidak menyimak tetapi malah sibuk sendiri dengan urusannya. Duolog sering sekali melibatkan penyimakan kepada orang lain seperti halnya pada diri sendiri. Dalam dialog dibutuhkan keterampilan berbicara dan keterampilan menyimak yang tinggi. B. Hakikat perhatian. Perhatian itu beroperasi pada situasi, sikap, dan rasa. Perhatian yang diberikan terhadap suatu percakapan pada suatu pesta berbeda tipe dan intensitasnya dari perhatian yang kita berikan kepada saat ujian lisan. Ada faktor yang mencakup perhatian. Yang pertama itu konsentrasi mental, yang kedua kewaspadaan, yang ketiga selektivitas, yang keempat mencari dan memeriksa, yang lima aktif dan giat, yang terakhir penataan diri. Teori-teori yang berkenaan dengan perhatian. Yang pertama ada seleksi responsi. Seleksi dikaitkan langsung dengan kepentingan stimulus dan menentukan reaksi stimulus. Yang kedua ada saringan. Informasi memasuki sistem melalui sejumlah suatu paralel. Yang terakhir ada seleksi masukan. Masukan itu dalam kurung pesan, informasi, dan data kemudian dianalisis berdasarkan sifat-sifat. C. Faktor yang mempengaruhi perhatian menyimak. Ada faktor pembawaan, faktor pengalaman, faktor sikap, dan
faktor sikap dan motivasi, dan yang terakhir faktor jenis kelamin. Selebihnya kurang lebih mohon maaf. Mungkin segitu saja materi yang bisa kelompok kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan. Terima kasih. Untuk pertanyaan kawan-kawan sekalian, seperti biasa silakan dituliskan pada kolom chat ya. Nanti kemudian para pemakalah kemudian mengcopy beberapa pertanyaan tersebut untuk selanjutnya menjadi referensi untuk laporan jawabannya. Silakan Alif di close dulu ininya tampilannya. Ya, oke, kawan-kawan sekalian, saya belum melihat tampilan pertanyaan di sini. Silakan kalau ada yang mau bertanya disampaikan melalui kolom chat yang sudah disediakan ya.